Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Ed Herman Nandi ya. Beliau bertanya soal bagaimana kalau konfirmasinya bulan September, BKU Agustus sudah ditutup saat perubahan Arkas, dan kami tarik tunainya itu di bulan September. Bagaimana cara isi BKU-nya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ingin mengisi BKU atau ingin menginput BKU bulan September dan punya pertanyaan yang sama kurang lebih seperti yang ditanyakan oleh teman kita kali ini dari Ed Herman Nandi ya, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Dan seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya cukup bagus ya, karena memang mungkin ada cukup banyak dari teman-teman kita juga di luar sana yang kurang lebih punya pertanyaan yang sama. Jadi di sini kita akan bahas secara detail dan semoga ini bisa dipahami juga ya. Jadi di sini kita ulangi bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya konfirmasinya itu dilakukan di bulan September, kemudian BKU Agustusnya juga sudah ditutup saat perubahan di Arkas, dan beliau katakan di tempat beliau ini tarik tunainya itu di bulan September. Bagaimana cara untuk isi BKU-nya? Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu sekalian, silahkan bisa masuk dulu ke aplikasi Arkasnya masing-masing ya, dan di sini kita pastikan sudah menggunakan Arkas versi terbaru, yaitu per hari ini tanggal 3 Oktober ya. Kita akan coba cek untuk perbarui aplikasi apakah ada update terbaru atau tidak ya. Kita akan cek, dan di sini muncul notif bahwa kita sudah menggunakan Arkas terbaru, yaitu Arkas versi 4.2.11 ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara untuk isi BKU-nya jika seandainya BKU Agustus sudah ditutup, kemudian penarikan tunainya itu di bulan September, termasuk juga konfirmasinya. Nah, jika seandainya demikian, maka Bapak Ibu sekalian, untuk BKU Agustus ini sudah benar, jadi ditutup tanpa transaksi apapun, karena memang untuk tahap 2 ini dananya baru Bapak Ibu sekalian tarik tunai di bulan September. Jadi untuk proses pelaporannya pun dimulai di bulan September dengan cara masuk ke penatausahaan, kemudian pilih BKU September. Dan di sini kita akan contohkan saja penginputannya di bulan Agustus, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengisi September, maka anggaplah ini sebagai bulan September, seperti itu aja ya. Kita buka BKU September. Jadi langkah pertama, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan tarik tunai di aplikasi Arkasnya, di banknya maksudnya ya, sudah diambil cash dari bank sehingga dananya itu menjadi dana tunai, meskipun disimpan di bendahara tapi itu secara cash ya. Maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah di bulan tersebut, di bulan September misalnya ya, buka dulu BKU-nya, kemudian lakukan penarikan tunai juga di aplikasi Arkasnya, dan tanggalnya samakan dengan tanggal penarikan tunai dari bank. Sebagai contoh di sini kita melakukan penarikan tunai di tanggal 15 Agustus 2025, dan tanggal ini adalah tanggal yang sama sebagaimana yang kita lakukan penarikan tunainya dari bank. Jadi acuan tanggal untuk penarikan tunai di aplikasi Arkas ini adalah mengacu kepada tanggal penarikan tunai dari bank, seperti itu ya. Karena memang biasanya di saat saldo atau dana tahap 2 masuk ke aplikasi Arkas, maka saldo tersebut adalah saldo berupa non tunai, sehingga di sini kita perlu melakukan yang namanya tarik tunai terlebih dahulu. Klik di sana, kemudian di sini pilih tanggal yang sesuai dengan tanggal penarikan tunai dari bank.
Jadi jika seandainya di tempat kita di sini penarikan tunainya itu di bulan Agustus tanggal 15 Agustus, maka di sini pilih 15 Agustus. Dan jika seandainya kalau kita melihat dari kasus yang dialami oleh teman kita kali ini, beliau melakukan penarikan tunai di September, maka tentu tanggal penarikan tunai di sini pun harus di bulan September dan tanggalnya pun harus sama. Misalkan tanggal 1 atau tanggal berapa ya. Jadi inputkan itu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, setelah dananya itu ditarik tunai dari bank, setelah juga ditarik tunai di aplikasi Arkas, maka di sini kita bisa mulai melakukan pelaporan untuk proses atau transaksi yang sudah kita belanjakan. Contoh misalkan dikarenakan penarikan tunai ini di September, maka kita harus membelanjakan juga untuk perencanaan anggaran dari bulan Juli ya hingga bulan September. Jadi jangan sampai dikarenakan kita melakukan penarikan tunai di September yang kita realisasikan hanya September saja. Itu tidak ya teman-teman sekalian, tapi harus juga direalisasikan dari bulan Juli hingga September, dan nanti pelaporannya pun di bulan September meskipun itu adalah merupakan perencanaan yang ada di bulan Juli, Agustus atau September itu sendiri. Jadi intinya di sini adalah dalam proses pelaporan di Arkas, penginputan BKU di Arkas, tanggal penarikan tunainya, bulan penarikan tunainya atau pembelanjaannya harus sesuai dengan yang kita lakukan secara realnya itu kapan. Jadi ingat ya bahwa untuk penarikan tunai ini dilakukan sesuai tanggalnya itu tanggal penarikan tunai dari bank, dan untuk laporan pembelanjaan tentu ini disesuaikan juga dengan kwitansi atau nota pembelanjaan yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Contoh, misalkan di bulan September ini Bapak Ibu sekalian merealisasikan perencanaan untuk bulan Juli, misalkan membeli papan tulis, yaitu direncana di bulan Juli tapi baru kita realisasikan di September, maka tentu dalam proses pelaporannya pun di bulan September. Apakah itu bisa? Bisa, karena di video sebelumnya pun kita sudah contohkan bagaimana cara proses pelaporannya itu sendiri. Jadi inti dari penginputan BKU adalah tanggal penginputan itu harus sesuai dengan tanggal yang ada di kwitansi atau nota pembelanjaan yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Jadi kalau misalkan di September ini Bapak Ibu sekalian misalkan membeli alat printer, padahal itu adalah perencanaan di bulan Agustus misalnya ya, maka silakan Bapak Ibu sekalian sesuaikan juga bulan dan tanggal pelaporannya itu kapan. Jika seandainya pembelanjaan tersebut di bulan September, maka dilakukan pelaporannya pun di bulan September ya. Jadi memang kalau seandainya Bapak Ibu sekalian baru melakukan penarikan tunai di Arkas di bank di bulan September, itu akan banyak sekali pembelanjaan yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan. Karena memang ada 3 bulan perencanaan yang harus direalisasikan di bulan ini atau di bulan September ini. Sekarang udah bulan Oktober ya. Oh iya. Berarti intinya gitulah ya. Kita akan langsung saja tarik kesimpulan, karena mungkin kalau kita berbicara terlalu panjang juga pada akhirnya hanya muter-muter saja ya. Di sini kita ulang pertanyaannya terkait konfirmasi di bulan September, kemudian BKU-nya untuk Agustus juga sudah ditutup karena untuk perubahan, kemudian juga untuk tarik tunainya di September, maka inti atau cara pengisian BKU-nya adalah semua transaksi yang dilakukan di September itu dicatatkan semua. Mulai dari penarikan tunainya, kemudian juga apa saja yang sudah dibelanjakan, itu catat semua pembelanjaan tersebut di bulan September. Itu ya, jadi poin pentingnya adalah tanggal berapakah pembelanjaan tersebut dilakukan, itulah mulai pelaporan di BKU. Dan memang salah satu syarat yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan di saat kita ingin mengisi pelaporan di BKU, penginputan di BKU adalah melakukan penarikan tunai dulu di aplikasi Arkasnya, supaya nanti di aplikasi Arkasnya ada saldo tunai. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tadi kita pun sudah contohkan bagaimana cara penginputan BKU-nya, di mana anggaplah ini September, jadi mulai dari penarikan tunai, kemudian selanjutnya adalah tambah pembelanjaan, kemudian inputkan pembelanjaan apa saja yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan, dan ini patokannya bukan pada bulan perencanaannya, karena memang di saat September ini melakukan realisasi atau penarikan tunai dari bank, maka tentu kita harus merealisasikan rencana pembelanjaan di bulan sebelumnya yang belum dibelanjakan. Jadi nanti untuk bulan Oktober
ini bisa untuk khusus bulan Oktober saja. November juga khusus untuk November saja dan seterusnya. Tapi untuk September ini Bapak Ibu sekalian harus melakukan pelaporan dari bulan Juli hingga September untuk pembelanjaannya, tapi dilaporkan di bulan yang sama, yaitu di bulan September sesuai dengan tanggal realisasi anggarannya itu sendiri. Baik, semoga ini bisa dipahami, dan kalau misalkan masih ada penjelasan kita yang cukup muter-muter, sulit dipahami atau bagaimana, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa juga terakhir ya untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.